Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Halo, apa kabar semuanya yang sekarang ya belajar di rumah? Ya, anakku SMPIT Insan Mulia, ya, semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan baik ya. Ya, Ustadz doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, keluarga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian dapat tetap semangat belajar, ya, mengkaji ilmu pengetahuan dari rumah. Itu ya. Pada kesempatan kali ini ya Ustadz ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak tampilan video kali ini. Ya, jadi habis ini ya, silakan kalian nanti berikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan nanti ada dua. Yang pertama adalah kesimpulan terkait materi yang saya sampaikan ya di YouTube ini, ya, di video ini. Yang kedua adalah kesimpulan dari materi yang saya tulis di kolom komentar ya. Di kelas 7, 8 ataupun 9 ya, nanti silakan berikan kesimpulan. Jadi ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah ini nanti saya sampaikan terkait tahun baru Hijriah. Yang kedua adalah tentang materi pelajaran yang saya tulis di kolom komentar. Jadi kalian ada dua kesimpulan. Dan setiap kesimpulan nanti silakan sertakan nama dan kelas. Ya, nama dan kelas sebagai bahan penilaian saya ya. Paham ya semuanya anak-anakku? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah tahun baru Hijriah. Ya, ini saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Karena tanggal 20 ya kita sudah beralih tahun ya ke tahun baru Hijriah. Maksudnya bertambah tahun. Ya. Kalau kita melihat ke belakang sejarah bagaimana tahun baru Hijriah itu yaitu ditetapkan, yaitu berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Ya, karena ya, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan situasi sosial pada waktu itu, ya, jadi ketika masih tinggal di kota Mekah, maka kurang menguntungkan. Artinya banyak intimidasi ya, kemudian dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ya, maka Nabi beserta rombongannya yaitu hijrah ke Madinah. Ya, itulah berawal dari Muharram, 1 Muharram, tahun baru Islam. Ya. Atau kita kenal di Jawa itu Suro. Ya. Ya. Pada bulan Muharram atau Suro ini, maka Ustadz ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ya, di bulan Muharram ini mari kita memperbanyak sholawat, ya, istighfar
dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholawat, berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholawat sebagai bukti bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, ya, kita bersolawat, ya, memperbanyak solawat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berzikir, mengingat, ya, karena dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat ini sebagai obat hati, ya, obat hati supaya hati kita tetap tenang. Dan sholawat, istighfar, zikir ini bisa kita lakukan, ya, kapanpun juga, ya, kapanpun juga. Yang penting, ya, tempatnya ya tidak di kamar mandi, ya, di kamar mandi atau tempat-tempat yang najis begitu, ya. Jadi, bisa di jalan, ya, di rumah, pas kosongan waktu kita berzikir, ya, itu. Yang kedua, amalan yang dapat kita laksanakan selain bersolawat, beristighfar, dan berzikir adalah berpuasa, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, bahwasanya seseorang datang menemui Rasulullah, ya, ia bertanya, wahai Rasulullah, setelah Ramadan, ya, puasa apa yang lebih afdol? Ya, ini Nabi ditanya, ya. Maka Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram, ya. Ini, jadi puasa di bulan Ramadan, bulan Muharram itu utama, ya, setelah bulan Ramadan, ya. Utamanya adalah puasa pada tanggal 10 Muharram yang pahalanya, ya, yaitu dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ya, ini puasa. Jadi di samping di puasa itu untuk mengendalikan diri kita, ya, mengendalikan nafsu kita, kemudian juga puasa di bulan Muharram ini afdol, ya, afdol, di mana pahalanya dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu, ya. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah, ya. Bersedekah utamanya adalah untuk anak yatim, ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti dua jari, ya, dua jari. Jadi, dua jari, ya, ketika di surga beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, ya, beliau memisahkan sedikit. Jadi Rasulullah dengan orang-orang yang memberi, ya, memberi atau menanggung hidup anak yatim itu dekat sekali ketika nanti di surga, ya. Beliau mengisyaratkan ini kedekatannya, ya, ketika di surga itu antara dua jari, ya, dua jari ini dekat sekali kan ini, dekat. Itulah posisi Rasulullah terhadap orang-orang yang cinta pada anak-anak yatim, ya, anak yatim, ya, mau berbagi kepada anak yatim, maka di surga kelak, ya, orang-orang tersebut akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Yang terakhir adalah pergantian tahun. Ya, secara Islam ini bisa kita jadikan momentum ya untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri. Ya, di mana ya perbuatan sikap kita ya di tahun-tahun sebelumnya ya kita perbaiki untuk tahun-tahun ke depan. Ya, lebih baik kualitas amal kita, lebih baik sikap ya tutur kata kita lebih sopan, lebih dari semua sisi kita lah ya, utamanya yang baik-baik itu. Maka sarana untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri ya, utamanya ketika kita sekarang banyak waktu kita ya di rumah, maka ini adalah momentum yang bisa kita gunakan secara maksimal untuk memperbaiki, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Ya, itu anak-anakku, karena dengan mengevaluasi diri kita akan mampu untuk menilai seberapa maju, seberapa berkembangkah ya diri kita selama ini. Ya, jadi kita tahu diri begitu, jadi tahu diri kita. Demikian anak-anakku yang dapat Ustadz sampaikan ya, seperti apa yang Ustadz sampaikan tadi, silahkan ya nanti beri tanggapan, dua kesimpulan. Yang pertama kesimpulan dari apa yang Ustadz sampaikan ini ya, kemudian yang kedua adalah materi yang nanti akan saya tulis di kolom komentar ya, paham ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah ya selalu memberikan kesehatan dan kemudahan rezeki kita ya, diberikan keberkahan ya, diri dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.